Mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah, oh Roh Kudus. Puji Tuhan, selamat malam dan shalom bagi semua saudara yang sedang menantikan renungan malam di malam yang ketujuh. Saya percaya saudara tetap diberkati Tuhan ketika hatimu rindu mencari Dia, dan Dia telah ada di ruang ibadahmu. Teguhkan hatimu, karena kita akan segera membaca kebenaran firman Tuhan. Namun sebelumnya saya mengajak kita untuk berdoa bersama, memohon berkat Tuhan di atas kebenaran firman ini. Baiklah kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus Kristus, kami sangat bersyukur buat kesempatan yang Kau berikan lagi untuk kami menikmati suatu persekutuan yang bersifat kekal dengan Engkau di atas landasan kebenaran firman-Mu. Kami yakin waktu firman-Mu disampaikan, disembuhkan setiap orang yang sakit, dan diberkati setiap orang yang berjalan di dalam kegelapan. Mereka akan melihat terang firman itu, dan firman itu akan menerangi setiap langkah kehidupan mereka, sehingga mereka memiliki sasaran tujuan perjalanan hidup yang tepat seperti yang Engkau kehendaki. Terima kasih Bapa. Bapa di surga, hadirlah oleh Allah Roh Kudus-Mu dalam pengurapan khusus bagi hamba-Mu dan bagi setiap pribadi yang siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Kuduskan kami oleh darah anak domba Allah, sehingga kami memiliki kelayakan untuk diberkati lewat kebenaran firman dan renungan malam yang ketujuh ini. Terpuji Engkau Bapa di surga. Di dalam nama Yesus, kami sungguh terlindung untuk menerima rema firman malam ini. Haleluya. Bersama-sama saya kita katakan amin, amin. Puji Tuhan. Saya harap saudara mulai diberkati ya. Mari kita dengar pembacaan Alkitab yang saya ambil dari Kisah Para Rasul pasal 1 ayat yang ke-23 sampai dengan ayat yang ke-26. Demikian kata firman Tuhan. Lalu mereka mengusulkan dua orang, Yusuf yang disebut Barsabas dan yang juga bernama Yustus, dan Matias. Mereka semua berdoa dan berkata, "Ya Tuhan, Engkaulah yang mengenal hati semua orang. Tunjukkanlah kiranya siapa yang Engkau pilih dari kedua orang ini untuk menerima jabatan pelayanan, yaitu kerasulan, yang ditinggalkan Yudas yang telah jatuh ke tempat yang wajar baginya." Ayat 26. Lalu mereka membuang undi bagi kedua orang itu, dan yang kena undi adalah Matias. Dan dengan demikian ia ditambahkan kepada bilangan ke-11 rasul. Jadi Matiaslah yang terpilih, karena Tuhan memilih seseorang itu lewat hatinya. Hati Matias itu lebih terbuka, hati yang sungguh rendah untuk mau mengabdi, sungguh-sungguh melayani Tuhan, dan dia terpilih. Jadi Tuhan pilih seseorang itu bukan karena postur jasmaniannya, tetapi Tuhan melihat hati. Nah, hati ini ketika begitu lembut terbuka untuk Tuhan dalam kerendahan hati, merasa bukan sesuatu yang istimewa, saya adalah debu tanah. Dia memilih kita. Dan dia memilih Matias, kemudian dikatakan
Matias itu ditambahkan kepada bilangan ke-11 rasul itu. Berarti jadinya 12 rasul. Nah, yang perlu kita perhatikan di sini, tema renungan malam ini yaitu harus 12. Sementara menantikan janji Bapa, yaitu Roh Kudus yang akan dicurahkan, mereka harus melengkapi jumlah para rasul. Ya, tempat yang telah kosong oleh karena Yudas Iskariot telah mengkhianati Yesus, menjual Yesus, dan dia jatuh di tempat yang wajar bagi dia. Dia terhilang, saudara. Kasihan. Dan tempat itu kosong. Dan hanya 11 rasul yang ada. Harus ditambah satu lagi untuk menjadi 12. Yang perlu kita perhatikan, harus 12. Berarti angka 12. Ketika Tuhan menunjuk kebenaran ini kepada para rasul untuk memilih dengan cara berdoa kemudian membuang undi. Jumlah 12 ini bukan jumlah yang acak. Allah mempunyai jumlah, Allah mempunyai angka-angka yang tepat untuk menggambarkan kebenaran rohani di dalamnya. Secara khusus 12 ini adalah sebuah angka yang Allah tetapkan sebagai lambang pemerintahan kerajaan Allah di bumi ini. Jadi angka 12 adalah lambang dari pemerintahan Allah di bumi ini. Oke? Ada dua hal penting. Jikalau kita berbicara tentang pemerintahan Allah di bumi ini, ada dua hal penting yang harus kita perhatikan. Yaitu yang pertama, kehendak Allah. Dan yang kedua, kepercayaan Allah. Adakah kita hidup di dalam kehendaknya? Dia berkehendak malam ini kita mendengar dan menyimak kebenaran firman dalam renungan yang dalam dengan hati yang sungguh-sungguh terbuka buat dia. Dan dia berkehendak untuk memberkati perjalanan hidup kita ke depan. Dan kemudian setelah kita dipanggil dari bumi ini atau Yesus kembali di awan-awan yang permai, kita siap untuk diangkat pulang ke surga. Itu kehendak Allah. Nah, sementara kita menantikan semua itu, apakah kehendak Allah bagi saya saat ini? Mari kita lihat apa kata kitab Yakobus pasal yang keempat, tepatnya pada ayat yang ke-7. Ya. Jikalau kita bicara tentang kitab Yakobus, seluruh kitab Yakobus ini hanya berjumlah 5 pasal. Kitab ini bertemakan tema utama yaitu menjadi dewasa di dalam Kristus. Jadi kalau saudara mau belajar menjadi dewasa bertumbuh dalam iman, bacalah kitab Yakobus. Simak sebaik mungkin apa yang Tuhan katakan di dalamnya, lakukanlah. Saudara pasti menjadi dewasa. Dewasa di dalam Kristus. Nah, pola orang yang dewasa di dalam Kristus, dia pasti tunduk kepada kehendak Allah. Kita jumpai Yakobus 4 ayat 7. Karena itu, tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Umat Tuhan sekalian, belajar tunduk kepada pemerintahan Allah di dalam hidup kita, yaitu kita belajar taat melakukan firman Allah, maka kepadamu diberi otoritas, diberi wibawa Allah untuk menggunakan nama Yesus. Dan ketika saudara menghadapi penyerangan kuasa setan, saudara dapat berkata, dalam nama Yesus saya hancurkan kau. Setan itu dilucuti kekuatannya dan dia diusir. Ya, dia diusir. Saudara diberi otoritas. Ada banyak orang Kristen yang hidup beribadah kelihatannya sangat ketat, tetapi mereka tidak belajar tunduk secara sikap hati kepada pemerintahan Allah. Mereka lebih cenderung menghidupkan
sifat kedagingan, sehingga mereka melangkah jauh keluar dari pemerintahan Allah, dan akhirnya mereka bisa ditaklukkan oleh kuasa setan itu, sehingga mereka tidak berdaya. Karena saya jumpai ada orang Kristen yang juga dirasuk oleh setan. Saudara akan berkata, tetapi bagaimana orang Kristen bisa dirasuk oleh setan? Bisa. Jikalau orang Kristen itu tidak memiliki roh Allah di dalam hidupnya, dan pola hidup sehari-hari belajar tunduk untuk pemerintahan Allah, tunduk kepada Allah, kita kehilangan otoritas untuk lawan setan. Dan setan akan menyerang dan menaklukkan kita. Justru itu pada saat ini mari kita belajar untuk lihat apakah sikap hati saya sedang tunduk kepada Allah. Apakah benar-benar saya ada dalam suatu kerendahan hati untuk mengikuti Dia, semakin hari semakin dekat dengan Dia. Dan dengar dengan baik, pemerintahan Allah akan terjadi dalam hidupmu, yaitu jikalau saudara tunduk kepada Dia. Saudara diberi kuasa untuk lawan setan, dan firman Allah menjaminkan setan itu akan lari dari saudara. Oke, kemudian saya jumpai kehendak Allah juga untuk kita membangun suatu komunikasi yang benar dengan Dia setiap hari. Jangan kita menipu diri sendiri untuk membangun komunikasi dengan Allah hanya hari Minggu. Senin sampai Sabtu kita hidup berfoya-foya, kita hidup dalam cara-cara duniawi. Perkataan-perkataan kita sangat tidak memuliakan Tuhan. Perkataan-perkataan kita sering menceritakan kebesaran, kebanggaan dirinya supaya dipuji orang. Awas saudara, Tuhan mau kita membangun suatu kehidupan komunikasi yang benar dengan Dia. Jadi kehidupan kita yang benar dengan Dia, dalam komunikasi dengan Dia itu harus dilandasi firman Tuhan. Kita harus melakukannya. Di dalam kitab Yakobus pasal 4 ayat 8 saya jumpai kebenaran ini. Mendekatlah kepada Allah. Dengar, mendekatlah kepada Allah dan Ia akan mendekat kepadamu. Tahirkanlah tanganmu, hai kamu orang-orang berdosa. Sucikanlah hatimu, hai kamu yang mendua hati. Perhatikan dengan baik. Kita harus tahu bahwa ketika saya mau mendekat kepada Allah, Allah itu maha kudus. Saya dituntut untuk harus kudus. Sehingga dikatakan di dalam kitab Yakobus pasal 4 ayat 8 ini, mendekatlah kepada Allah dan Allah akan mendekat kepada kita. Waktu saya mencari Allah, saya rindu dekat dengan Dia, Dia akan dekat dengan saya. Asal tahirkanlah, firman Allah berkata apa? Tahirkanlah tanganmu, semua perbuatan saya yang mungkin saya lupa atau yang saya ingat saya lakukan sesuatu menyakiti orang lain. Saudara harus minta Tuhan bersihkan hati. Saat saudara harus mendekat kepada Allah, supaya Allah bisa menjawabmu dan Dia akan mendekat kepada engkau. Perbuatan-perbuatan kita, kemudian sucikan hati kita. Sering hati kita bisa mendua hati. Sering kita berkata begini, Tuhan saya mengasihimu, tapi kenyataan kita bisa mengasihi sesuatu yang lain di luar Yesus Kristus. Terkadang kita bisa mengidolakan seseorang yang lain atau sesuatu yang lain di luar Yesus Kristus, dan itu secara tidak langsung sudah menjadi berhala di hadapan Tuhan. Mari kita belajar untuk periksa hati ini dengan penuh kerendahan di bawah terang firman Allah dan pertolongan Roh Kudus. Jadi ingat sekali lagi, pemerintahan Allah itu akan terjadi dalam hidup kita. Kita akan tergolong pada apa yang disebut 12, angka 12. Itu angka pemerintahan Allah. Jangan lupa kehendak Allah, yaitu kita harus lakukan tunduk kepada Dia, bangun komunikasi yang benar dengan Dia. Dan yang terakhir, kepercayaan Allah di dalam pemerintahannya. Ketika kita hidup dalam pemerintahannya, bukankah itu sebuah kepercayaan Allah? Ketika saudara hidup di dalam bingkai eklesia atau gereja Tuhan, orang-orang yang telah dipanggil dan ditebus oleh darah Yesus, bukankah itu kepercayaan Allah? Ketika Dia menanamkan hidup kita di pelataran bait kudusnya,
supaya kita berbuah untuk memuliakan Dia lewat perbuatan kita. Bukankah itu kehendak Allah? Bukankah itu kepercayaan Allah? Kepercayaan Allah. Nah, kepercayaan Allah diantaranya untuk kita menerima otoritas. Sekali lagi saya perlu ulangi, otoritas dan wibawa Allah itu sebuah kepercayaan. Seperti tadi yang telah diungkapkan dalam kitab Yakobus 4 ayat 7, yaitu lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Kata lawanlah berarti Allah mempercayakan kita menggunakan otoritas dan wibawa itu untuk hancurkan setan. Mari kita belajar, saudara. Jangan sampai kita seperti orang Kristen yang lain, sambil ke gereja di hari Minggu, tetapi di hari yang lain kita percaya sia-sia. Kita percaya dukun-dukun. Kita percaya orang mawe-mawe atau tiup-tiup. Dan terkadang tanpa kita sadari, ketika ada sesuatu pergumulan dalam hidup kita sehubungan dengan kehilangan barang yang berharga, kita sudah berdoa, dan belum ada penyataan dari Tuhan. Lalu kita bimbang, mendua hati. Kita akan pergi kepada dukun, lalu minta dia mencari tahu barang ini ada di mana. Nah, kita adalah orang yang mendua hati. Orang seperti ini tidak memiliki otoritas dan wibawa Allah di atas setan. Sebaliknya, saudara sedang ditaklukkan. Dan bila hidup saudara sedang ditaklukkan, maka hidupmu pasti tidak bisa memuliakan nama Tuhan. Ingat kepercayaan Allah. Otoritas dan wibawa Allah diberikan buat kita atas setan, supaya yang kedua kita bisa memuliakan nama Tuhan dalam hidup ini. Ayat yang terakhir saya baca di dalam Mazmur 72 ayat yang ke-19. Kita perhatikan ayat ini. Mazmur 72 ayat 19. Dan terpujilah kiranya namanya yang mulia selama-lamanya. Layak dia dimuliakan dalam hidupmu. Dan bukan saja engkau berkata dari mulutmu, terpujilah namamu untuk selama-lamanya, namamu yang begitu mulia. Tetapi dia mau dari hidup kita, perbuatan kita, perkataan kita, dia sedang dimuliakan. Waktu kita mengagungkan dia dari gaya hidup kita, saya percaya saudara ada di dalam pemerintahannya. Saudara ibarat ada di dalam angka 12 itu, yaitu angka pemerintahan Allah di planet bumi ini. Saya jumpai para rasul, mereka ada di dalamnya. Sehingga mereka sangat layak untuk mendapatkan apa yang merupakan janji Bapa kepada mereka. Rasul-rasul itu harus lengkap kembali menjadi 12. Mengapa harus 12? Angka 12 ini digunakan. Angka ini lambang dari pemerintahan Allah. Dan apa pemerintahan Allah? Kehendak Allah di dalamnya dan kepercayaan Allah bagi setiap orang yang hidup dekat dengan Dia. Kiranya Tuhan memberkati saudara dan senang jumpai saudara nanti di malam yang berikut. Baiklah, kita berdoa saat ini. Bapa, dalam nama Yesus, kami berterima kasih buat renungan malam ini, dan kami percaya wawasan rohani kami telah dibuka kembali untuk melihat kebenaran firman Allah yang begitu jelas untuk kami dapat hidup memuliakan Engkau di dalam pemerintahan-Mu, dan di dalam pemerintahan-Mu di bumi ini kami ada di dalamnya karena Engkau meletakkan kami untuk melakukan kehendak-Mu, dan di dalamnya itu juga kepercayaan-Mu diberikan bagi kami supaya kami dapat memuliakan Engkau. Karena janji Bapa itu adalah suatu kebenaran untuk setiap pribadi kami sebagai anak-anak-Mu. Kedangkan tangan-Mu di atas semua pribadi, berkati mereka yang berkekurangan, berkati mereka yang sakit, berkati mereka yang putus asa, berkati mereka yang susah, berkati mereka di dalam pendidikan studi mereka, berkati mereka di dalam perekonomian keluarga mereka, berkati usaha pekerjaan mereka, dan semua pribadi sungguh diberkati. Dalam nama Yesus, dengan otoritas wibawa Allah, hamba berdoa, umat Tuhan sudah diberkati. Mereka teguh berdiri di tengah pandemi COVID-19 dengan penuh iman,
penuh iman bahwa mereka ada di dalam pemerintahan Allah, bukan di dalam pemerintahan setan dan dunia dan berbagai bencana yang sedang terjadi, tapi umatmu ada di dalam pemerintahan Allah. Terpuji Engkau Bapa. Dalam nama Yesus hamba berdoa, setiap pribadi sudah diberkati, dan persiapkan kami untuk malam yang berikut. Kami ada dalam sukacita Tuhan, dan damai sejahtera Allah kuasai setiap pribadi, rumah tangga, bahkan keluarga kami. Haleluya. Amin. Amin. Saya senang jumpai saudara di malam yang ke-8 dalam sukacita Tuhan, dan saya ingin berbagi apa yang saya bisa bagikan ya dalam semaksimalnya hanya karena pertolongan Roh Kudus. Saudara, terima dia. Dia ada dekat denganmu dan hidup dalam engkau. Di dalam nama Yesus kami bersyukur untuk malam ini. Haleluya. Katakan amin. Shalom. Sampai kita jumpa lagi. Bagaikan tanah kering yang merindukan air, demikianlah jiwaku haus akan Engkau. Selalu, oh hadirmu di hidupku, memulihkan jiwaku, hapuskan air mataku. Kuasa Roh Kudus mengalirlah di tempat